Baik Ibu, mohon maaf karena tadi sempat, keluar ya, karena memang tadi salah klik. Jadi Bapak Ibu ya gimana Pak Sujana? Bapak punten kalau saya izin sholat dulu boleh? Ini baru datang Ya, soalnya. mangga mangga, sok Punten Pak ya. dipersilahkan. Mhm. Dan permisi Pak. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya silahkan nanti cukup di ruangan ini saja, yaitu nanti kita butuh waktu 100 menit ya, kurang lebihnya 1,5 jam kegiatan ini. Jadi kita ada berapa kelompok di sini? Ada 5 kelompok kecil berpasang-pasangan. Tentunya nanti satu pasang hanya 20 menit saja. Ya, hanya 20 menit satu pasangnya, di mana yang 10 menit digunakan untuk misalnya Pak Taufik dengan Pak Sujana umpamanya ya. Berarti yang berperan sebagai coach terlebih dahulu yaitu misalnya Pak Taufik. Nah, 10 menit berjalan atau kurang dari itu silahkan tidak apa-apa. Langsung beralih ke yang kedua. Berarti Pak Taufiknya nanti sebagai coachnya, kemudian Pak Sujana sebagai coachnya. Nah, itu seperti itu ya. Nanti bertukar ya. Nah, untuk yang menanggapi cukup satu orang saja. Jadi dari sekian banyak teman-teman CGP lainnya yang sedang tampil, maka cukup satu orang saja karena nanti waktunya mundur ya. Jadi cukup satu orang saja yang menanggapi penampilan dari temannya. Nah, seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Kalau begitu, mangga untuk yang pertama dipersilahkan kira-kiranya Mbak Lia dan Mbak Atin. Nanti setelah Mbak Lia dan Mbak Atin, silahkan nanti Mbak Lia dan Mbak Atin menentukan siapa untuk berikutnya. Ya. Nah, proses berjalan, mohon untuk sedikit ya serius ya, sekalipun misalnya berperan sebagai kepala sekolah ataupun sebagai rekan sejawat yang dimintai pendapatnya tentang baik, dipersilahkan Mbak Lia dan Mbak Atin ya untuk melakukan kegiatan coachingnya, kemudian nanti satu teman menanggapi dan terus nanti berjalan seperti itu. Bisa dimengerti kira-kiranya? Ya, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Mana Mbak Atin? Ya Pak, Hadir? siap. Ya, Mbak Atin sama Mbak Lia? Mbak Iya Lianya Pak, hadir? siap. Ada. Baik, sok dipersilahkan. Waktu dan tempatnya Siap. mangga. Ayo Bu, Atin. Ya dulu itu. Ya. Assalamualaikum Bu Lia. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Atin. Alhamdulillah sehat. Bu Atin sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Bu Lia, Alhamdulillah. ada waktu nggak? Saya ada yang mau diobrolkan nih sama Bu Lia. Sebentar saja. Boleh Bu, ada. Karena kebetulan hari ini tidak ada kesibukan. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya sebelumnya. Iya Bu, sama-sama. Jadi begini Ya. Bu, saya itu sedikit ada permasalahan ya Bu ya.
Halo Bu Lia. Iya, halo. Ya. Bu Lia ada waktu kan ya? Ada. Iya. Jadi ini Bu, kan saya tuh ngajar di kelas ya. Oh ya. Saya ngajar di kelas 7 kebetulan. Nah, di kelas saya itu ada satu anak yang memang setiap saya ngajar itu dia selalu melakukan melakukan hal-hal yang memang bisa mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya Bu, seperti itu. Oh, oh begitu. Lalu kira-kira kenapa ya Bu anak tersebut bisa sampai melakukan hal yang seperti itu? Iya, mungkin karena dia memang sangat aktif sekali Bu, di kelas itu sangat aktif, bahkan aktifnya tuh kalau kata saya mungkin kebablasan ya, sampai mengganggu teman-temannya, begitu Bu. Begitu. Nah, sebelum kita membicarakan permasalahan ini lebih lanjut, kira-kira harapan Bu Atin setelah mengobrol sama saya itu apa ya Bu ya? Ya, yang saya harapkan sih nanti Bu Lia ada eh, apa bisa membantu saya gitu ya. Mungkin ada pendapat atau saran untuk memecahkan permasalahan saya tadi gitu. Oh, baik Bu Atin. Nah, sebelumnya seperti yang saya tadi katakan sebelumnya, kira-kira hal apa yang menyebabkan siswa tersebut melakukan keributan di kelas gitu Bu? Ya, kan si anak itu kan selalu ini ya, selalu mengalihkan perhatian teman-temannya dan saya itu dengan cara memanggil-manggil nama temannya gitu tanpa ada alasan atau misalnya ngajak ngobrol teman sebangkunya. Kemudian kadang juga suka memukul-mukul meja tuh Bu. Terus Oh, sedikit begitu. sebentar-sebentar ini permisi ke luar atau ke belakang gitu. Pokoknya mengganggu Hmm. banget deh. Oh, jadi mungkin murid tersebut terlalu banyak alasan untuk tidak mengikuti pembelajaran gitu ya Bu ya. Nah, Ya, ya, lalu kira-kira situasi apa yang ingin Bu Atin terapkan di kelas itu Bu? ya yang saya harapkan sih anak-anak tuh bisa fokus belajar gitu ya, bisa belajar dengan nyaman, dengan semangat, dengan konsentrasi gitu yang betul-betul fokus ada di kelas gitu, di pembelajaran kelas gitu. Oh, iya Bu. Nah, kira-kira bagaimana ya Bu caranya atau strategi Ibu sekiranya anak itu bisa fokus ketika pembelajaran? Ya mungkin nanti saya mau mengubah ini saja Bu, metode mengajarnya Bu. Saya coba ubah saja. Wah, hebat sekali Bu, itu sudah cukup bagus ya Bu ya. Lalu kira-kira hal apa saja yang akan Ibu siapkan untuk merubah pembelajaran tersebut? Ya mungkin selain mengubah metode mengajar, nanti juga saya mau membuat media-media pembelajaran gitu ya Bu ya, membuat PowerPoint atau video gitu. Jadi nanti pembelajarannya bisa lebih menyenangkan gitu. Tidak hanya Hmm, ceramah saja gitu. iya, jadi anak-anak lebih lebih bersemangat gitu ya Bu ya ketika di Ya kelas. Bu. Terus selain itu, apakah ada hal lain Bu? Ya, misalnya mungkin kalau si anak tersebut ya yang suka mengalihkan perhatian itu masih sama gitu ya, masih tetap seperti itu, nanti saya mau panggil saja Bu, mau ajak bicara gitu ya berdua. Saya mau tanya gitu apakah ada alasan khusus gitu kenapa dia selalu melakukan hal tersebut. Oh iya, berarti akan melakukan pendekatan lebih personal gitu ya Bu ya kepada Ya, anak. Nah ya. itu sudah sangat bagus sekali Bu dengan cara membuat media atau model pembelajaran yang lebih bervariatif gitu ya Bu ya.
Nah, kira-kira Bu Atin akan menerapkan pembelajaran seperti itu kira-kira kapan, Bu? Insya Allah lusa Bu, kebetulan lusa itu saya ada jam ya, ada jadwal di kelas tersebut gitu. Nah, jadi nanti setelah ini dan besok itu saya mau membuat video, membuat PowerPoint untuk mempersiapkan pembelajaran di hari lusa nanti. Gitu. Ya, baik Bu Atin. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Amin, terima kasih Bu. Ya. Apakah ada hal lain lagi ya, Bu, yang perlu dibicarakan? Sudah cukup Bu, terima kasih banyak untuk waktunya dan juga sudah mau membantu saya dalam menyelesaikan masalah saya. Terima kasih ya Bu Lia. Ya, sama-sama. Ya, sekarang bagian saya, Bu ya. Oh, iya. Oke. Assalamualaikum Bu Atin. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lia, alhamdulillah saya sehat. Gimana dengan Bu Lia, kabarnya hari ini gimana? Alhamdulillah sehat juga, Ibu. Ya, saya mau ngobrol sama Ibu nih hari ini. Kira-kira Ibu ada waktu tidak ya? Insya Allah Bu, kalau untuk Bu Lia, insya Allah saya punya waktu yang sangat banyak. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Gimana Iya Bu, Bu. apakah ya ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, jadi saya ingin bercerita gitu ya, sebagai apa namanya keluh kesah saya gitu ya. Jadi saya itu punya sedikit permasalahan di kelas itu terkait proses pembelajaran yang sering saya alami gitu Bu ya. Permasalahan apa ya Bu? Jadi ketika saya melakukan proses pembelajaran itu ada beberapa anak yang memang tidak fokus dalam belajarnya gitu Bu. Oh gitu. Oke, sebelum nanti lebih lanjut ya permasalahannya. Nah, kira-kira apa nih yang Ibu Lia harapkan, yang Ibu Lia inginkan setelah pembicaraan kita nanti? Ya, jadi yang saya harapkan dengan mengobrol sama Ibu, saya bisa mendapat pencerahan atau mendapat solusi dari Ibu. Karena kan melihat Ibu itu sudah jauh sangat berpengalaman ya gitu daripada saya. Jadi saya ingin sekali tuh mendapat solusi dari Ibu gitu, Bu. Iya, iya baik Bu Lia. Memang seperti apa sih gitu? Apa sih yang dilakukan oleh anak-anak murid Ibu gitu ya, murid-murid Ibu di kelas sampai mereka tidak fokus gitu dalam pembelajaran? Iya, jadi ketika saya melakukan proses pembelajaran itu memang ada beberapa anak yang sangat aktif sekali gitu ya Bu ya. Jadi ada yang anak itu selalu mengganggu teman-temannya ketika proses pembelajaran gitu kan Bu. Jadi teman-temannya itu tidak fokus karena selalu diganggu gitu. Oh gitu ya Bu ya. Eh, apa sih yang menurut Bu Lia pembelajaran yang ideal itu seperti apa sih? Ya, tentunya sebagai seorang guru gitu ya, saya ingin anak-anak itu ketika proses pembelajaran itu fokus gitu ya, mendengarkan atau berinteraksi tanya jawab gitu. Kemudian anak-anak merasa nyaman. Gitu. Jadi semuanya itu eh, apa terlihat efektif gitu Bu dalam proses pembelajarannya. Ya, ya. Jadi Bu Lia menginginkan proses pembelajaran itu berjalan dengan efektif, nyaman gitu ya, Ya. siswa-siswanya bisa fokus belajar gitu ya. Ya, jadi kalau menurut Bu Lia sendiri, apa yang bisa Bu Lia lakukan gitu ya, supaya anak-anak bisa fokus belajar? Ya, mungkin selama ini saya juga sudah menerapkan beberapa metode atau media pembelajaran gitu ya Bu ya. Cuman mungkin karena melihat situasinya yang cukup berat gitu ya, jadi mungkin saya akan lebih banyak menggabung.
Halo Bu Lia? Ada yang saling mengganggu gitu, Bu. Halo Bu Lia? Ya, halo. Iya, gimana Bu? Apa yang dapat Ibu lakukan gitu untuk supaya murid-murid bisa fokus belajar? Ya, jadi mungkin saya akan mengkombinasikan atau berkolaborasi dengan berbagai macam media atau metode pembelajaran gitu sehingga anak-anak itu lebih interaktif, lebih fokus gitu kan. Jadi tidak ada waktu untuk mengganggu teman yang lainnya gitu aja, Bu. Oh iya, iya, iya. Bagus Bu, bagus, bagus sekali itu. Kira-kira ada lagi tidak Bu selain eh, mengenai metode? Ya, mungkin yang tadi mungkin saya akan lebih banyak membuat media belajar kayak misalnya anak-anak akan saya bawa apa namanya pembelajaran di luar kelas gitu kan. Kemudian menonton video atau membuat beberapa video apa namanya PPT, PowerPoint atau mungkin anak akan pembelajaran apa namanya pembelajaran digital gitu menggunakan beberapa aplikasi gitu kan, Bu. Hebat Bu, bagus rencananya, sudah sangat bagus itu. Ya. Kira-kira apa nih yang akan Ibu Lia persiapkan supaya rencana Bu Lia itu bisa dilaksanakan? Akan apa namanya lebih banyak berinteraksi sama murid gitu kan lebih akan ngajak ngobrol personal aja gitu, Bu. Ya, ya Bu, bagus ya. Memang terkadang kita memang harus ini ya, harus dengan cara pendekatan juga ke anak-anak. Kita bicara dari hati ke hati lah seperti itu Bu. Ya. Iya Ya, betul. ya Bu Lia. Kira-kira kapan nih Bu Lia akan melaksanakan rencana tersebut? Kemungkinan hari Kamis, Bu, karena kebetulan jadwal saya di hari Kamis gitu kan. Makanya hari ini saya ingin ngobrol sama Ibu itu supaya mendapatkan apa namanya solusi dan pencerahan yang lain gitu supaya lebih ya mudah-mudahan lebih sempurna lagi gitu kan dalam proses pembelajaran gitu kan. Ya Bu, sudah bagus Bu apa yang Ibu rencanakan tadi dengan membuat berbagai macam media pembelajaran yang lebih menarik gitu ya, supaya anak-anak bisa fokus belajar. Mudah-mudahan rencana Bu Lia bisa terlaksana ya Bu dengan baik, kemudian anak-anak juga bisa belajar dengan nyaman, dengan semangat gitu ya Bu ya, bisa Iya, fokus. iya. Terima kasih Bu atas bantuan dan waktunya. Ya Bu, sama-sama. Apakah masih ada hal lain lagi Bu? Atau sudah Sudah cukup? Ya, sudah cukup Bu. Mungkin untuk saat ini permasalahan yang saya hadapi itu ya hanya sebatas dalam proses pembelajaran gitu ya Bu ya. Terima Ya, kasih Bu. ya sama-sama Bu Lia. Baik Bapak Ibu, kalau begitu silahkan ada yang mau menanggapi enggak tuh? Satu orang saja ya. Kemudian nanti dilanjutkan ke yang lain. Ya, silakan Pak Eger. Siap, terima kasih Pak Fasil atas kesempatannya. Izin menanggapi terkait dengan apa tadi tuh proses coaching antara coach dengan coachi ya. Kalau menurut saya alur percakapan atau kegiatan tadi sudah sangat baik sekali ya Pak ya. Di dalam percakapan tadi juga sudah menggunakan alur Tirta
Dan kalau diperhatikan tadi juga dari layar saya ini, keduanya antara coach gitu ya, antara, dari coaching itu juga sudah, sudah menerapkan terkait dengan kompetensi inti dari coaching, yaitu, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sudah bagus sekali, Pak. Mungkin itu tanggapan saya. Terima kasih. Presentasinya ataupun yang coachingnya ada yang mau ditanggapin enggak dari apa yang disampaikan Mas Hegarnya? Silahkan, Mbak Atin. Ya, Pak Hegar, terima kasih atas tanggapannya. Walaupun tadi tersendat-sendat dengan ini ya, Bu Lia, mohon maaf gitu koneksinya agak terganggu, jadi mungkin ada sebagian percakapan yang mungkin agak miss ya, Bu Lia ya. Tapi terima kasih banyak untuk Pak Hegar atas tanggapannya. Baik, Bu. Sudah ini kelompok Mbak Atin? Silahkan Mbak Atin langsung ke berikutnya ya, ke siapa Mbak Atinnya mau nunjuk siapa gitu ya. Silahkan. Oh iya. Tadi sudah Pak, bergantian. Kita Ya, tunjuk berarti siapa kan dulu ya? kelompok lainnya tuh. Berarti silahkan Mbak Lia sama Mbak Antin, silahkan mau nunjuk siapa untuk berikutnya tampil. Ya, Kelompok Pak Iding saja Pak. silahkan kelompok Pak Aiding. Di situ ada 3 orang ya. Ada 3 orang. Sok lakukan berarti nantinya bergantian saja. Ya, silahkan diatur lah. Assalamualaikum, selamat sore Pak Iding.
Halo Pak Edi, selamat sore. Baik, Pak Hegar mau siapa dulu? Mau Pak Eh, ya. Siap. Assalamualaikum Pak Edi, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Hegar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Edi gimana kabarnya hari ini Pak Edi? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik Pak Hegar. Bagaimana, ada Alhamdulillah. yang bisa saya bantu, Pak? Begini Pak Edi, sebelumnya mungkin mohon maaf Pak Edi yang mengganggu waktunya. Betul sekali Ya, Pak Edi, baca. saya datang ke Pak Edi ini ada permasalahan yang ingin saya obrolkan atau ingin saya bincangkan dengan Pak Edi. Baik, Pak. Kira-kira apa yang ingin dicapai Pak dari hasil pembicaraan hari ini, Pak? Tentunya yang ingin dicapai oleh saya tentunya bisa mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi pada saat ini, Pak Iding. Oh, begitu. Ada masalah apa, Pak Hegar? Silakan Ya, diceritakan. baik. Siap, Pak Iding. Begini, Pak Iding. Kebetulan di sini saya sebagai wali kelas, Pak Iding, wali kelas 12, begitu ya. Ya, Di ya. kelas saya itu ada satu orang yang kehadirannya itu kurang begitu Pak ini. Iya. Terus situasinya seperti apa, Pak? Boleh diceritakan lebih rinci lagi? Oke, baik. Jadi di kelas saya itu ada satu anak gitu ya, yang kehadirannya itu memang beberapa minggu ini gitu ya, anak ini tidak hadir atau tanpa ada keterangan gitu masuk ke sekolah. Ya, ya. Setelah saya juga teman-temannya, ternyata memang teman-temannya juga tidak bisa memberikan informasi terkait dengan siswa tersebut, Pak Edi. Iya, iya, iya. Kira-kira faktor apa, Pak, yang mempengaruhi terjadinya siswa seperti itu, Pak? Nah, terkait dengan faktornya, saya juga masih mencari tahu, Pak, faktor apa kira-kira yang menyebabkan anak tersebut tidak hadir ke sekolah gitu. Sedang dicari tahu ini permasalahannya atau faktornya seperti apa. Kemudian hambatannya, Pak, barangkali ada hambatan-hambatan untuk mengetahui faktor tersebut yang menjadi ganjalan Pak Hegar sebagai wali kelas. Hambatannya untuk saat ini ya Pak Edi, terkait dengan kehadiran tersebut, hambatannya karena di sekolah saya itu kan ada yang namanya home visit gitu ya, atau kunjungan Ya, ya. ke rumah siswa. Nah, hambatannya memang dari segi alamat rumah begitu Pak Edi, yang belum saya ketahui sampai saat ini gitu. Oh, begitu. Kemudian Pak Hegar, setelah Pak Hegar melakukan home visit juga, tapi mungkin sulit untuk menemukan alamat rumahnya, Pak ya. Iya, betul Kira-kira Pak. langkah Pak Hegar apa tuh, Pak, untuk mengatasi masalah tersebut, Pak? Baik, untuk mengatasi hambatan tadi ya Pak Edi terkait dengan alamat itu ya, saya juga sudah berkomunikasi dengan guru BK begitu ya Pak Edi, dan juga dari kurikulum. Karena memang untuk data atau alamat siswa itu adanya di kurikulum dan juga di guru BK. Jadi di guru BK memang itu sepertinya ada gitu ya data alamat-alamat siswa yang ada di sekolah kami begitu Pak Edi. Baik, Pak Hegar. Selain itu barangkali ada solusi yang lain, Pak, yang bisa Bapak Oke, terapkan? solusi yang lain juga saya berkomunikasi dengan teman-temannya gitu ya, dan temannya juga. Nah, ini temannya ada yang tetangga gitu Pak ya, ada tetangganya gitu. Jadi saya bertanya terkait dengan alamatnya, akhirnya ada
alamat gitu, alamat rumah siswa tersebut. Akhirnya saya rencananya begitu Pak ya, rencananya itu akan melakukan home visit ke siswa tersebut Pak. Baik Pak Hegar, alternatif yang cukup bagus juga. Kira-kira kapan tuh Pak mau dimulai diterapkan Pak? Untuk home visit-nya mungkin segera saya lakukan home visit Pak, tetapi sebelum itu juga saya mengajak guru BK gitu ya, guru BK untuk mendampingi saya melakukan home visit ke rumah siswa tersebut. Baik Pak Hegar, solusi yang sangat baik menurut saya untuk mengatasi siswa yang bolos ya atau jarang masuk ke kelas. Masih ada lagi Pak Hegar yang ingin dibicarakan? Untuk saat ini sih Pak, mungkin eh, permasalahannya itu terkait dengan kehadiran siswa itu Pak. Ya, untuk kehadiran siswa kan tadi Pak Hegar sudah mengutarakan solusinya ya. Kemudian Betul. langkahnya juga akan dimulai segera mungkin. Kalau bisa Pak Hegar ditentukan saja kapan, karena kan kita sebentar lagi mau pelaksanaan PSAS ya. Jangan sampai nanti anak ketinggalan informasi dalam kegiatan PSAS tersebut. Siapa mungkin sesegera mungkin saya akan melakukan visit dengan guru BK gitu Pak. Siap. Di besok mungkin Pak ya. Ya, siap. Baik Pak Hegar, ide yang sangat baik. Mudah-mudahan Pak Hegar diberikan kesehatan dan kekuatan ya dalam menghadapi siswa yang super aktif tersebut. Masih ada yang ingin dibicarakan lagi Pak Hegar? Sudah cukup sepertinya Pak. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih Pak Hegar atas kunjungannya. Mudah-mudahan kita nanti berjumpa lagi pada situasi yang lebih baik. Siap, terima kasih Pak Iding atas waktu dan juga kesabaran Pak Iding tadi ya di dalam melakukan pendampingan juga sama mungkin masukan yang telah diberikan oleh Pak Iding. Semoga permasalahan ini bisa segera diselesaikan ya Pak Iding. Iya Pak, mangga. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti saya sekarang Pak ya. Sekarang Pak Hegar yang bagian coach, saya yang bagian coach ya. Iya, iya. Pak Erdi, coach, Pak Hegar coach ya. Silakan. Iya, tadi kan Pak coach ya, sekarang coach Pak Hegar. Siap. Oke. Ya, kita mulai Pak Hegar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Erdi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana Pak Hegar? Sehat Pak? Alhamdulillah baik juga. Kira-kira kira-kira maksud Pak Erdi menemui saya kalau boleh tahu? Sebenarnya gini ya Pak, maksud saya ke ruangan Bapak ini, yang mana saya punya tujuan Pak ya. Saya ingin mengutarakan permasalahan saya Pak terkait dengan saya Pak. Jadi ada suatu masalah yang memang membuat kepala saya ini merasa terbebani Pak. Jadi maksud saya datang ke sini itu ingin membicarakan hal tersebut Pak. Oke, kalau begitu mungkin kita sambil ngobrol santai aja Pak ya di ruangan saya ini. Di sini saya juga menyediakan snack Pak dan cemilan-cemilan mangga dicicipi dulu Iya. gitu. Siap. Iya Pak. Ya Pak. Siap. Tadi ada permasalahan ya Pak Erdi ya, yang sangat membebani pikiran Pak Erdi. Kira-kira apa permasalahannya Pak Erdi? Permasalahan yang saya hadapi sekarang ini memang cukup berat Pak ya. Ini saya
menjadi wali kelas 10, Pak, yang mana di kelas saya ini ada suatu permasalahan yang dianggap menurut saya ini adalah permasalahan yang memang cukup berat, Pak. Permasalahan tersebut yaitu ada seorang anak yang merokok di lingkungan sekolah, Pak. Nah, jadi ini yang menurut saya yang hal ini menurut saya itu hal yang membuat pikiran saya merasa terbebani, Pak, gitu. Jadi ada anak yang melakukan pelanggaran sekolah atau tata tertib sekolah, yaitu tadi merokok di lingkungan sekolah, Pak. Baik, Pak Erdi, terkait dengan permasalahan Pak Erdi tadi yang disebutkan ya terkait dengan ada beberapa anak Pak Erdi yang merokok ya, tentunya saya di sini sangat prihatin sekali terkait dengan siswa tersebut yang merokok. Itu di lingkungan sekolah ya, Pak Erdi ya? Atau di Iya betul, luar Pak, sekolah? di lingkungan Oke, sekolah, Pak, di dalam sekolah. baik Pak Erdi. Selanjutnya kira-kira gitu ya dari percakapan ini sebelum kita lanjut, kira-kira apa yang ingin atau yang didapat dari percakapan ini? Yang ingin saya dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini yaitu yang pertama, saya ingin berkonsultasi dengan Bapak selaku kesiswaan, yang mana Ya, Pak Hegar kan selaku kesiswaan, yang mana saya ini adalah bawahan Pak Hegar. Saya harus bisa berbagi informasi atau mencari solusi bersama-sama dengan Pak Hegar gitu, agar permasalahan ini bisa terselesaikan. Karena ini pertama kalinya saya tangani di kelas saya dan memang saya anggap ini adalah kasus yang berat dan anak ini sudah melakukan eh, perbuatannya ini adalah sudah 2 kali gitu, Pak. Jadi ya oke. ini saya mohon meminta solusi dari Pak Hegar seperti itu, Pak. Baik, tadi juga sudah dikemukakan ya terkait dengan apa yang didapat dari percakapan ini. Tadi Pak Eri juga eh, inginnya itu mencari solusi terkait dengan permasalahan yang Pak Erdi sedang hadapi saat ini ya. Kira-kira Iya betul. Pak Erdi bisa diceritakan lebih detail lagi terkait dengan permasalahan tadi. Ada anak yang merokok di lingkungan sekolah. Silakan Pak Erdi ceritakan secara terbuka ya, tidak ada yang ditutup-tutupi dan di sini juga saya selaku Wakasek juga insya Allah akan menjaga rahasia terkait dengan permasalahan anak yang merokok tadi gitu ya Pak. Bisa dijelaskan situasi saat ini Pak lebih detail? Oke, siap, Pak. Jadi ini kejadiannya itu kemarin, Pak ya, pada pukul 12 pas jam istirahat kedua, Pak, pas duhur Oke. gitu ya. Jadi anak walian saya ini bergabung dengan anak kelas yang lain, Pak. Yang mana dia itu terbawa arus pergaulan, Pak. Yang lain teman-temannya itu ya ada yang mengajak untuk melakukan hal yang tidak baik, yaitu merokok, dan akhirnya anak walian saya itu terbawa gitu. Nah, ini tujuannya mereka lakukan itu adalah mungkin merokok di sekolah itu adalah sesuatu hal yang mereka anggap menantang gitu. Karena Keren. apa? Ya anak-anak yang merokok itu dilakukan di lingkungan atau di luar lingkungan sekolah. Nah ini mereka mungkin ingin mencoba-coba atau ingin menganggap dirinya itu hebat dan akhirnya yaitu terjadilah kasus merokok di lingkungan sekolah seperti itu. Baik, Pak Erdi, tadi kalau saya cermati ya terkait dengan siswa Pak Erdi yang merokok, ternyata siswa PRD ini juga mengajak teman-temannya ya, untuk merokok pada saat jam siang itu ya. Iya Pak. Ya kira-kira, faktor apa begitu Pak Edi yang mempengaruhi anak itu merokok di lingkungan sekolah gitu? Kalau kita ketahui kan di lingkungan sekolah itu
dilihat dari tata tertibnya begitu ya, itu kan tidak boleh merokok. Kira-kira faktornya Pak Herdi? Ya itu Pak, karena mungkin faktornya itu dia terbawa arus pergaulan Pak. Nah, pergaulan di sekolahnya, temannya yang tidak baik dan akhirnya dia apa namanya terjerumus dalam hal tersebut Pak. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ini karena faktor pergaulan Pak. Itu. Dan faktor yang kedua yang mungkin tadi yang saya katakan si anak tersebut mungkin ingin terlihat hebat atau luar biasa gitu karena ini merupakan hal yang tentang mungkin seperti itu Pak. Baik, terkait dengan faktornya ya, kira-kira, apa yang perlu diperbaiki Pak Herdi dari kondisi saat ini di sekolah, kita ini? Yang perlu diperbaiki mungkin dari tata tertib sekolah yang mana sekolah dan wali kelas pun itu harus bersikap tegas kepada anak-anak dan kita harus berkomunikasi dengan siswaan dan guru BK karena wali kelas itu sangat perlu sekali bantuan dari bantuan dari kesiswaan ataupun dari guru BK yang mana kita sama-sama untuk mencari solusi terhadap masalah yang kita hadapi saat ini. Seperti itu, Mbak. Baik, bagus sekali ya terkait dengan, berarti solusi yang, eee apa yang perlu diperbaiki itu terkait dengan solusi terkait dengan, tata tertib dan juga, kerjasama atau kolaborasi antara wakase kesiswaan dan juga wali kelas. Kira-kira ada lagi Pak Herdi, Guru BK. solusinya atau, apa yang perlu diperbaiki? Ya, guru BK. Ya, Oh, ya. Oke, baik tadi guru BK ya, baik, selain juga tadi komunikasi dengan, wakase kesiswaan, juga tadi juga berkomunikasi dengan guru BK terkait tindak lanjut dari, siswa-siswi yang merokok. Kira-kira apa yang, Pak Herdi, sadari dari percakapan kita sejauh ini? oke. Yang saya sadari dari percakapan kita kali ini yang mana saya harus bertanggung jawab Pak ya. Karena sebagai wali kelas ini bertanggung jawab atas kelas yang dia pegang. Sebagai wali kelas pun saya harus bisa berkoordinasi dengan orang tua yang mana nanti saya punya tanggung jawab untuk memanggil orang tua, ya kita beritahu kepada orang tua anak tersebut dan kita kasih tahu eh, apa namanya permasalahannya, ya yang mana orang tua itu pasti apa namanya akan mengetahui apa yang sudah terjadi terhadap anaknya tersebut. Baik, tadi juga, terkait dengan yang sudah disadari kita sejauh ini, yaitu bertanggung jawab ya sebagai wali kelas juga memiliki tanggung jawab terhadap anak didiknya, dan di sini juga PRD mencoba untuk, berkolaborasi dengan orang tua siswa ini sangat bagus sekali, PRD. Kira-kira kapan waktu, untuk mengunjungi orang tua di rumah, kira-kira bisa di Untuk memanggil orang tua, saya akan berikan? lakukan secepatnya dengan segera gitu. Saya akan panggil orang tuanya dengan segera. Target besok saya bisa memanggil orang tua tersebut dan kita adakan obrolan dengan orang tua tersebut dan kita tahu apa yang terjadi terhadap anaknya. Baik Pak Hadi, bagus sekali ya terkait dengan tadi, terkait dengan waktu rencana terkait dengan, tadi ya untuk orang tua siswa dipanggil ke sekolah itu memang, menurut saya juga lebih cepat, lebih baik ya. Selanjutnya kira-kira Pak Herdi siapa yang akan membantu Pak Herdi dalam, apakah ada gitu yang akan membantu Pak Herdi dalam mengatasi, siswa yang bermasalah tersebut?
Oh, tentu harus ada, Pak. Saya akan coba berkoordinasi dengan Bapak ya selaku kesiswaan, dan guru BK pun nanti saya akan temui, dan kita coba berunding bersama-sama, berkumpul bersama dengan orang tua gitu. Yang mana nanti kita akan jelaskan permasalahannya, apa yang terjadi pada anak tersebut, kita jelaskan, nah, supaya orang tua itu bisa mengetahui dan memahami apa yang sudah terjadi. Baik, luar biasa sekali Pak Edi ya terkait dengan komitmen ini ya, yang akan membantu Pak Edi tentunya dari kesiswaan juga dan dari BK dan juga orang tua. Semoga solusi ini bisa segera terwujud untuk Pak Erdi, sehingga mungkin nanti tidak ada lagi siswa gitu ya yang merokok di sekolah kita, di lingkungan Iya, Pak. pendidikan kita. Semangat berjuang Iya, Pak Erdi, semoga sukses ya. iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas waktu luangnya ya, Pak. Siap, Pak Erdi, sama-sama. Kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi terkait permasalahan tadi? Mungkin cukup, Pak. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hegar atas waktunya, atas tempatnya juga. Ya, semoga dengan pertemuan kita kali ini, perbincangan kita kali ini bisa bermanfaat khusus diri saya sendiri sebagai wali kelas, Pak. Siap, semoga juga tadi ya apa yang sudah dikemukakan oleh Pak Erdi terkait dengan solusi ya, semoga bisa langsung terlaksana, tereksekusi sehingga permasalahan bisa diatasi. Mungkin cukup sekian Pak Erdi? Iya, terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut yang lainnya, kelompok lain. Maksudnya memberikan tanggapan atau langsung dipilih saja Pak? Mangga yang mungkin kan belum ada yang memberikan tanggapan ya, Pak Hegar. Iya, belum ada. Iya, silahkan dari di luar kelompok Mas Hegar, barangkali ada yang memberikan tanggapan ya, minimal satu orang saja. Silakan Pak Yani, bicara saja langsung.
Oh iya, baik Pak, makasih. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menanggapi tadi dua percakapan dari 3 orang ya. Saya rasa dua-duanya sudah sangat baik, di mana 3 kompetensi inti coaching itu sudah nampak ya Pak ya. Di antaranya itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu dua-duanya, 2 percakapannya itu ada begitu. Kemudian alur tirtanya juga jelas ya, dari mulai menentukan tujuan, kemudian identifikasi rencana aksi, kemudian tanggung jawab juga. Saya rasa di dalamnya cukup jelas. Demikian barangkali tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iding barangkali mau menanggapi. Cukup Pak Hegar lah, saya lagi kurang enak badannya. Udah kenapa Pak Iding? Kejumurian Ya, gitu. Iya. Pak Erdi barangkali, Pak Erdi. Cukup, Pak. Bisa dilanjut mungkin Pak Iding bisa dipilih saja langsung sama Pak Iding. Silakan sama Pak Hegar aja lah. Pak Erdi, mangga Pak Erdi. Pak Taufik, mangga Pak Taufik dan Pak Sujana, Pak. Mangga Pak Taufik dan Pak Sujana. Siap, mangga. Ini Pak Opiknya mana, udah kembali belum? Udah Pak, ini barusan Pak. Siap Pak Opik, siapa dulu ini? Ya boleh Pak, saya dulu Pak. Yang jadi coachnya ya? Ya boleh Pak. Siap, mangga. Silahkan. Saya dulu ya? Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Opik Sujana? kabarnya? Ya. Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Bapak, Ya Pak. sebelumnya saya mohon maaf ini Pak mengganggu waktunya sebentar, boleh? Oh sangat boleh Pak, silahkan. Ini ada Ada yang kaitannya. bisa dibantu Pak? Iya. Kebetulan Bapak kan di sekolah kami menjabat sebagai wakasek kesiswaan ya Pak. Dan Ya. kesiswaan itu membawahi hampir semua eskul yang ada di sekolah kita ya Pak. Betul. Nah ini saya ada ini masalah klasik mungkin Pak, cuman saya mengganjal sekali di pikiran saya tuh Pak. Masalahnya gitu, itu Pak. Kebetulan saya pegang pramuka ya Pak. Masalahnya itu pertama dari segi kehadiran anak Pak. Kehadiran anak dalam latihan pramuka itu yang saya rasakan dari awal saya menjadi pembina pramuka itu turun-turun terus Pak. Terutama untuk kelas atas Pak, kelas 8 dan 9. Oh iya. Turun terus. Terus yang kedua, ketika saya melaksanakan pramuka, itu latihan pramuka di siang hari, sepertinya anak itu seperti kehilangan tenaga Pak. Jadi seperti yang mau enggak latihan itu. Iya. Asal ada aja gitu. Kurang semangat lah isinya. Nah, begitu Pak. Mana ya? Oke. Tujuan yang ingin dicapai dari percakapan ini apa Pak? Iya. Tujuannya ini kaitannya dengan posisi Bapak sebagai wakasek kesiswaan. Saya ingin mencari mungkin ada solusi yang tepat gitu Pak untuk menghadapi keadaan seperti ini Pak. Kira-kira mungkin Bapak bisa beri saran atau petunjuk apalah supaya ada solusinya Pak. Pengen ada solusi begitu gitu. Pak.
Iya. Mungkin kalau saya memberi solusi belum akan belum ke arah sana ya Pak ya. Kita Iya. kita berbincang-bincang saja karena saya yakin Pak Sujana juga eh, bisa kalau dalam suasana yang kesadaran penuh pasti tahulah solusinya gitu ya. Iya, siap Pak. Mudah-mudahan dari percakapan ini bisa membuka gitu ya, membuka hal yang selama ini membingungkan Pak Sujana. Baik Siap, Pak siap. Sujana, terima kasih. Saya mencatat ada 2 poin ya terkait Bapak sebagai permasalahan Bapak sebagai pembina pramuka. Yang pertama dari kehadiran, Ya. kemudian yang kedua karena pelaksanaan latihannya siang, anak-anak terlihat kurang semangat. Betul Pak ya, ada 2 poin ya? Iya, betul Bapak, betul, betul. Oke. Eh, untuk kedua poin itu, baik yang pertama maupun yang kedua, kira-kira Pak Sujana sudah melakukan langkah apa nih? Barangkali sudah melakukan langkah gitu ya untuk mengatasi hal tersebut atau belum sama sekali Pak? Sebenarnya sudah Pak, sudah saya Ya. laksanakan. Cuman perubahannya belum signifikan. Jadi gini, langkah-langkah saya itu pertama, saya ikuti aturan dulu. Biasanya kan kalau yang tidak ikut pramuka ada hukuman, ada denda. Saya tadinya lebih menekankan pada hukuman, pada denda, ternyata kurang signifikan. Terus saya coba memberi variasi dalam latihan Pak. Anak kan biasanya senang diajak mainnya Pak keluar dari sekolah. Saya perbanyak wide game. Ada wide game-nya jadi hampir di setiap latihan itu saya melaksanakan wide game walaupun tempat dan waktunya kadang hanya lingkungan sekolah. Waktunya paling hanya 30 menit. Nah, ternyata setelah dicoba untuk wide game, alhamdulillah anak rada semangat Pak. Itu mungkin yang baru saya laksanakan Pak. Oke. Kalau diberi nilai Pak di level ya angka 1 sampai 10 dari langkah yang sudah Pak Sujana lakukan ini, kira-kira tadinya di angka berapa naik ke angka berapa Pak? Kira-kira nih dengan Ya, langkah tersebut. tadinya mungkin hanya ada di angka antara 1 sampai 3 ya Pak. 1 sampai 3 tuh mentok udah. Tapi ketika saya kasih materi wide game, ternyata dari 3 itu bisa nyampe ke 6 Pak. 6, 7 gitu. Ada naik-naiknya gitulah sedikit. Ya, sekitar gitulah. Tapi permasalahan belum tuntas barangkali gitu ya karena masih cukup banyak yang tidak hadir dan juga belum terlihat semangatnya. Nah, kira-kira kalau tingkatkan ke angka berapa nih Pak? Saya tidak muluk sampai angka full ya Pak. Jadi karena angka 7 ya. Mungkin saya di angka 8,5 juga udah syukuran Pak, karena di angka itu berarti kehadiran anak itu sudah 70% lebih Pak dari jumlah siswa, itu sudah syukuran saya Pak. Berarti di angka 8 lebih lah. Di situasi 8,5 itu yang Pak Sujana inginkan apa nih? Situasi 8,5 itu seperti apa gitu Pak? Ya, saya menginginkan gitu di poin itu anak kehadirannya itu bukan karena adanya hukuman, bukan karena adanya denda, tapi mereka senang gitu untuk datang ke acara latihan pramuka gitu. Jadi tanpa saya susah-susah memberi hukuman apapun, mereka sadar sendiri gitu Pak. Oke. Berarti kehadiran meningkat, kemudian semangat latihannya terlihat gitu Pak ya? Iya, betul Pak. Berarti langkah yang akan Pak Sujana lakukan apa nih? Apakah meneruskan langkah yang sudah dilakukan atau ada hal baru lagi nih? Kira-kira apa nih Pak Sujana? Iya Pak, ada rencana saya Pak. Begini, biasanya kan di awal semester baru itu suka ada lomba-lomba ya Pak, di tingkat kewaran, di tingkat kuarcap, kemungkinan lebih ini lagi. Nah, mungkin saya akan mempersiapkan anak untuk mengikuti lomba-lomba. Pertama itu ikut lomba-lomba supaya anak terpicu semangatnya untuk latihan. Yang kedua, jika cara ini dirasa masih kurang efektif juga, saya akan meninjau ulang waktu pelaksanaan latihan pramuka Pak. Yang selama ini saya laksanakan ya
yang selama ini dilaksanakan hari Jumat, mungkin saya akan memilih hari lain di mana anak tidak mempunyai alasan untuk tidak masuk gitu Pak. Itu mungkin. Begitu ya. Tapi yang kedua Oke. ini di semester nanti Pak. Oke. Berarti Pak, apa namanya, dengan mengikut sertakan anak di lomba-lomba, diharapkan di samping anak yang ikut lomba itu terpicu semangatnya, bisa tertular ke yang lain, barangkali begitu Pak ya? Iya betul Pak, Oke. ada. Dan yang kedua terkait penjadwalan ulang. Oke, Iya saya betul. kira itu cukup bagus Pak langkah yang Pak Sujana akan lakukan, ya. Ya, Mas. Terima kasih, Terutama Pak. di langkah pertama Pak. Saya kira itu karena kalau anak sudah dilatih ya berkompetisi seperti tadi yang disampaikan Pak Sujana akan termotivasi gitu ya. Iya. Oke, berarti Pak langkah ini akan dilakukan dalam waktu berapa lama nih? Karena sekarang sudah masuk ke akhir semester dan akan ada PSAS Pak. Ini saya kemungkinan akan melaksanakannya di semester depan Pak. Di awal semester depan akan ada sedikit revisi program kerja saya Pak. Nanti saya akan konsultasi juga dengan Bapak sebagai kesiswaan Pak. Siap. Oke. Betul Pak. Baik, kalau begitu nanti progresnya kita bisa bincang-bincang lagi Pak ya terkait progres ke depannya. Mudah-mudahan langkah yang akan Pak Jana lakukan berhasil nanti ya. Amin. Oke. Ada lagi Pak yang perlu disampaikan? Iya. Untuk saat ini saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Ini saya sudah banyak dibantu oleh Bapak dan dibantu untuk disadarkan ternyata ada titik cerah untuk masalah saya Pak. Terima kasih sekali Pak atas waktunya. Iya. Sama-sama Pak Jana. Terima kasih juga sudah mau berbagi dengan saya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gantiannya Pak. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Sujana. Waalaikumsalam Pak Opik. Gimana kabarnya Pak Opik? Alhamdulillah. Sebetulnya kondisi fisik baik Pak, tapi kondisi batin kurang baik Pak ini. Waduh. Saya sedang banyak pikiran Pak. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf nih mengganggu waktu Bapak. Kalau Bapak sehat Pak? Alhamdulillah saya sehat Pak. Alhamdulillah. Kebetulan sekarang saya lagi waktu luang ini Pak, silahkan mungkin ada yang bisa saya bantu atau gimana Pak, mangga. Iya, baik. Makasih nih Pak Sujana atas waktunya. Kebetulan memang saya sedang ada permasalahan Pak terkait proses pembelajaran di kelas. Ya. Mudah-mudahan dari percakapan ini saya bisa terbantu menemukan solusi dari Bapak gitu ya. Untuk permasalahannya Pak, jadi saya ini di satu kelas karena kebetulan di kelas itu di kelas TKR 1 ya, saya itu jam mengajarnya pagi Pak. Ya, jam mengajarnya pagi. Nah, permasalahan yang dihadapi itu masih cukup banyak anak yang kesiangan Pak masuknya. Iya. Jadi ketika saya udah datang siap jam 7, itu tidak bisa mulai Pak, baru mulai jam 7.30 karena juljol Pak anaknya tuh, juljol berdatangan gitu ya. Iya. Nah itu Pak masalahnya Pak. Cukup itu mengganggu gitu Pak ya, cukup mengganggu. Iya. Gini Pak Opik, kalau solusi sepertinya kita juga menghadapi hal yang sama ya Pak. Cuman mungkin dengan pembicaraan santai ini kita bareng-bareng menemukan solusinya Pak. Mudah-mudahan dari masalah yang Pak Opik sebutkan tadi, Pak Opik mengajar di TKR 1 pagi hari ya Pak. Dan ternyata di pagi hari ini anak banyak yang kesiangan sehingga pembelajaran Pak Opik sedikit terjeda mungkin ya, harusnya 7.30 melebar ke jam 8 jadi banyak yang terpotong mungkin ya Pak. Oke. Betul Pak. Punten sebelumnya Pak. Dari percakapan kita nanti kira-kira apa tujuan Pak Opik yang ingin disampaikan, yang ingin disampaikan itu? Seperti apa tujuan Pak Opik itu? Ya tujuannya sudah jelas Pak. Saya ingin terbantu untuk terbuka pikirannya, menemukan solusi sehingga ke depannya setidaknya saya bisa mengatasi permasalahan ini tidak terlampau berat gitu Pak ya. Iya. Karena kalau 1-2 orang sih
mungkin levelnya ringan, tapi ini sudah cukup berat banyak ya gitu, Pak. Mungkin Pak Opik selama itu udah ada koret-koretannya gitu, bikin rencana A, rencana B, kira-kira udah ada rencana apa Pak ini supaya mengatasi hal ini? Kalau yang sudah dilakukan, saya baru pendekatan ke anak saja, Pak. Dengan Ya, bertanya ketika mereka datang, lalu saya tanya kenapa kesiangan, dan setelah KBM saya ajak bicara gitu. Langkah Jadi, yang sudah ditempuh baru itu sih, Pak. Kalau ke depannya ini sepertinya ya saya harus koordinasi dengan wali kelas sepertinya, Pak. Karena wali iya, kelas mungkin akan lebih tahu iya kondisi Pak. siswa binaannya gitu, Pak. Iya, betul. Berarti Bapak baru melakukan pendekatan dengan anak ya Pak, belum secara Betul. aturan ke wali kelas atau ke mungkin kurikulum mungkin gitu ya Pak, gitu ke kesiswaan. Belum Pak, belum. Oke. Jika rencana Bapak itu sudah dilaksanakan, kira-kira sekarang posisi masalah apa keberhasilan Bapak untuk menangani masalah ini ada di poin berapa Pak kalau kita ambil skala 1 sampai 10 gitu Pak? Untuk keberhasilannya atau apa Ya. Pak? Iya, keberhasilannya. Keberhasilan saya ingin 9 Pak lah, 9. Wah, bagus. Ingin 9 berarti harus ya maksimal hanya 2 orang mungkin ya Pak yang kesiangan, jangan sampai satu kelas separuhnya kesiangan semua gitu mungkin ya Pak. Ya 1 lah Pak, jangan 2. Iya, 1. Baik. Kira-kira kalau Pak Opik memiliki rencana ini, modal dasar dari segi Bapak itu apa supaya rencana Bapak terlaksana gitu Pak? Untuk modal sendiri yang pasti karena sebetulnya saya sering berkolaborasi dengan wali kelas Pak terkait permasalahan siswa yang lain Pak ya. Iya. Saya sih cukup yakin bisa berkolaborasi lagi dengan wali kelas untuk memecahkan permasalahan ini. Walaupun tadi saya bilang 9, kenapa? Karena dari hasil pembicaraan ke anak, pendekatan ke anak, ada faktor anak itu kesiangan karena malamnya harus membantu ini Pak, membantu orang tuanya Pak. Oh, harus kerja ya Pak? Kerja gitu. Jadi saya nggak berani 10, ya itu kan serba salah Pak. Di satu sisi anak harus membantu orang tua karena besoknya dagang, jualan. Di sisi lain belajar juga harus dikedepankan. Nah, ya saya baca ini hambatan yang susah untuk dihindari ya Pak. Nah, ketika Bapak menghadapi hambatan seperti ini, mungkin tidak atau udah ada belum Bapak rencana cadangan Pak? Plan A, plan B, nah ini plan A-nya, ini plan B-nya, kira-kira Bapak ada nggak rencana lain gitu supaya anak yang tadi harus membantu orang tua menjadi ya setidaknya bolehlah gimana Pak, gimana? Plan B apa ya? Mungkin saya koordinasi juga dengan kesiswaan Pak. Barangkali nanti kesiswaan bisa membuka program beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu, yang mana bagus Pak. Ya itu anak yang kesiangan itu kan ikut karena ekonomi mencari ya Pak, nafkah juga, ekonomi juga untuk biaya sekolah. Betul. Mungkin itu sih Pak, saya coba nanti ke kesiswaan. Nah, ketika Bapak melaksanakan, taruhlah kita sudah konsultasi dengan kesiswaan, mengajukan semacam beasiswa dari sekolah atau beasiswa yang datang dari pemerintah. Ada tidak kira-kira gambaran keberhasilan yang sudah dirancang sama Pak Opik? Nah, saya ini udah melaksanakan ini nih. Berarti nanti target kedepannya akan seperti ini. Nah, udah ada rancangan ke sana, Pak? Ada Pak, insya Allah. Oh iya. Saya harus optimis Pak. Iya, sangat bagus. Di samping saya secara pribadi sebagai guru mereka di kelas, saya juga ya tidak akan lepas dari tanggung jawab membimbing mereka. Hebat Pak, bagus. Bapak penuh semangat untuk anak, walaupun ya gitu ya, anak sering mengganggu, tapi Bapak tetap semangat untuk memberi ilmu pada anak-anak. Terus yang ini Insya Allah Pak. Hebat Bapak. Dengan rencana-rencana yang tersusun dan terukur, saya yakin akan mendapat hasil yang baik juga Pak.
Amin, Eh, amin, amin, Pak. Tadi kan Bapak menyinggung akan berkolaborasi dengan wali kelas, dengan kesiswaan. Nah, selain dua hal ini, menurut Bapak ada faktor siapa lagi yang bisa mendukung rencana Bapak? Setidaknya saya lakukan itu dulu, Pak. Oh, itu dulu. Biar tidak terlalu banyak, step by step lah, Pak. Oh, Jadinya iya ya. Jadi itu dulu sukses aja. dengan sukses dengan yang dua ini, nanti yang lainnya mungkin akan Baru dirambah ke ya, yang Pak. lain. Nah, Iya, itu Pak, siap, betul siap. Pak. Iya, bagus. Udah terencana dan tersusun dengan baik ya, Pak. Mungkin ada Ya, yang lain, Pak, dari cukup apa Pak, yang Oh, cukup. cukup. Udah plong Pak nih sekarang. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu, Pak. Makasih Pak ya. Ya, Ini atas sama-sama sudah waktunya mau Pak. berbagi di sini, Pak. Ya, Iya, saya Pak, yang harus terima kasih Pak Sujana. Nanti barangkali ke depannya saya kalau ada apa-apa kita bincang lagi Pak. Siap, Pak. Nanti kalau ada progres apa, kita berbicara lagi tentang masalah ini ya, Pak, supaya untuk kemajuan murid-murid kita, Pak. Iya, Ya, iya. Pak. Ya, Ya udah saya permisi Pak. ya, mangga, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Pak. Mungkin ada yang mau menanggapi atau gimana atau langsung pilih. Mangga Pak Opi, kalau langsung pilih siapa? Barangkali ada yang menanggapi dulu Bapak Ibu. Mangga. Ya, silahkan Pak Iding mengacungkan tangan. Bu Lia mungkin. Bu Oh, Atin, Bu mangga Bu Atin. Atin. Bu Atin, mangga. Mangga Bu Atin. Terima kasih. Tadi saya perhatikan sudah sangat bagus sekali ya perbincangan atau praktik coaching antara Pak Taufik dengan Pak Sujana. Kompetensi intinya itu sudah muncul ya. Kemudian tadi juga ketika coach bercerita atau menyampaikan permasalahannya dengan kesadaran penuh, coachnya itu mendengarkan gitu, kemudian memberikan respon dengan sangat bagus gitu. Lalu alur tirtanya juga sudah muncul atau terlihat. Bagus, bagus sekali. Terima kasih, itu mungkin tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya Ibu Yani. Mangga, Bu Yani. Baik, makasih Pak Taufik. Saya dengan Bu Haji Ida akan mempraktekkan sesi coaching. Ibu saya dulu ya yang coachingnya ya. Boleh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang juga. Apa kabar Ibu Yani hari ini? Alhamdulillah baik Bu, meskipun tidak sepenuhnya baik ya, ini suara saya serak-serak begini. Kebetulan saya lagi pilek dari kemarin Bu. Kabar Ibu hari ini bagaimana? Alhamdulillah baik. Semoga Ibu cepat sembuh ya, sehat kembali ya Bu. Amin, makasih banyak Ibu. Ya. Maaf Ibu, saya mengganggu waktunya. Ada yang mau saya obrolkan sama Ibu. Ya, baiklah kita ngobrol santai aja ya Bu di ruangan saya ini. Mudah-mudahan nyaman. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya ada sedikit permasalahan ya Bu ya, terkait anak-anak kelas 10E itu Bu. Oh iya, ada apa Bu dengan anak 10E? Masalahnya begini Bu, anak-anak kelas 10E itu saya rasa ya memiliki motivasi belajar yang sangat rendah, terus sepertinya mereka tidak begitu menyukai pelajaran matematika begitu Bu. Jadi ketika belajar tuh seperti ogah-ogahan gitu ya Bu ya anak-anaknya tuh. Oh begitu. Bagaimana kondisinya anak 10E-nya Bu? Apa yang ingin Ibu capai kali ini dalam obrolan
hari ini, Bu? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, Bu, ya. Anak-anak 10 itu, seperti tidak ada motivasi belajar di kelas ya, Bu, ya. Mereka nampak apatis begitu. Mengumpulkan tugas juga kadang mereka mengumpulkan, kadang banyaknya yang tidak gitu, Bu, ya. Kemudian, hal yang ingin saya capai dari obrolan kali ini bersama Ibu itu tentu saya mau mendapatkan solusi terbaik begitu, Bu, untuk permasalahan saya ini. Kira-kiranya menurut Ibu faktor apa ya yang mempengaruhinya? Sepertinya, banyak faktor ya, Bu, ya. Di antaranya mungkin yang pertama tuh, ketidaksukaan anak-anak terhadap pelajaran matematika ya, Bu, ya. Saya rasa Ya. itu sudah menjadi rahasia umum, anak-anak tuh jarang sekali yang menyukai mapel matematika begitu. Kemudian juga faktor berikutnya mungkin, kebiasaan belajar ketika Covid tuh, Bu, saya Oh, rasa ya. masih ke bawah sampai sekarang begitu ya, kelihatannya anak-anak tuh sepertinya belum siap begitu kalau, belajar, secara daring begitu, Bu, yang saya lihat sih seperti itu. Kemudian juga mungkin, faktor gadget ya, Bu, ya. Saya Ya. melihat anak-anak tuh, lebih semangat, lebih suka begitu, memegang gadgetnya begitu, ketimbang mereka fokus untuk belajar begitu, Bu. Oh, iya. Sangat disayangkan ya, Bu, ya. Saya ikut prihatin dan yang saya tahu ini bukan hanya terjadi mungkin di sekolah kita saja. Nah, menurut Ibu, idealnya anak-anak itu harus seperti apa dengan adanya atau dengan peristiwa yang ada di kelas 10E itu, Bu? Menurut saya sih ya idealnya anak-anak tuh, bisa mengikuti pelajaran dengan, senang hati begitu, Ibu, ya, dengan Ya. ceria begitu, dengan semangat begitu, dengan antusias begitu. Tidak hanya terfokus ke gadget saja begitu, Bu, kalau menurut saya sih idealnya begitu, Ibu, ya, di kelas tuh. Iya, Bu, saya maklumi. Terus, sekarang apa rencana Ibu untuk memperbaiki semuanya? Saya berencana tuh, Bu, untuk, melakukan komunikasi ya dengan siswa-siswa kelas 10 itu, saya ingin memberikan, pemahaman begitu, bagaimana menggunakan gadget yang secara bijak gitu, Ibu, ya. Itu yang baru, Oke. itu yang saya kepikiran tuh seperti itu. Siap. Ada lagi mungkin? Eee, Mungkin juga, saya akan mencoba, menggunakan metode atau model pembelajaran yang lebih Iya. bervariatif tuh, Bu, yang, supaya anak-anak tuh, lebih tertarik lagi begitu, tidak bosan dan tidak jenuh belajar matematika, Bu. Oke, baik. Baik, Ibu, mungkin dari percakapan ini, apa nih yang sekarang sudah Ibu Yani sadari terhadap peristiwa yang ada di 10E itu? Saya menyadari gitu, Bu, ya, bahwa mungkin, untuk membangunkan motivasi anak-anak tuh, mungkin diperlukan, model belajar yang lebih, yang lebih akan menarik siswa, minat siswa begitu, yang akan meningkatkan motivasi, belajar siswa, saya rasa itu Iya. sih, Bu. Oh, iya. Bagus, Bu, sangat bagus sekali. Itu, kira-kira mungkin ada yang harus membantu Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu Yani tersebut? Saya berencana tuh, Bu, mengajak, guru matematika ya, guru senior, ke dalam kelas, untuk mengamati atau mengobservasi proses pembelajaran yang, akan saya lakukan begitu, supaya nanti saya bisa tahu, di mana gitu kurangnya saya, di mana, kelebihannya pembelajaran yang saya lakukan begitu, sehingga saya nanti bisa memperbaiki proses pembelajaran bersama anak-anak. Itu barangkali, Bu. Ya, alhamdulillah ya, sudah mendapatkan solusinya. Semoga apa yang sekarang kita obrolkan bisa bermanfaat dan mungkin Ibu lebih paham lagi dengan anak-anak yang ada di 10E dan nanti Ibu mendapatkan, teman yang, atau yang teman komunikasi atau, guru yang lain yang bisa membantu dalam proses pembelajaran, di kelas 10E.
Amin, ya rabbal alamin. Makasih Ibu, atas waktunya sudah saya ganggu. Terima kasih juga atas bimbingannya. Semoga apa yang telah Ibu sarankan kepada saya bisa bermanfaat. Terima kasih Ya, banyak Ibu. sama-sama. Mangga Yang Ibu, gantiannya kedua. sekarang Oh, yang yang kedua. iya, berarti Ibu dulu apa saya saya dulu nih? coachnya Ibu Iya. coachingnya tadi kan kembalikan ya. Iya. Oke, mulai Ibu ya. Assalamualaikum Bu Ida, apa kabar? Sehat-sehat semuanya kan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ikut senang mendengarnya. Oh iya Bu Ida, belakangan saya lihat Bu Ida kurang bersemangat, tidak seperti biasanya ya. Iya nih Bu, lagi ada masalah. Tapi saya bingung mau mengutarakannya kemana. Apakah Ibu ada waktu Bu? Maaf kalau saya mengganggu. Oh, insya Allah tidak Bu, tidak mengganggu. Jangan sungkan, saya ada waktu, silahkan terbuka lebar waktu saya untuk Ibu. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya kalau tidak mengganggu, saya akan curhat sedikit dengan Ibu. Belakangan ini saya kurang nyaman Bu. Pikiran saya belum bisa tenang. Kira-kira ada hal apa yang membuat Ibu Ida tidak tenang? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya harap setelah cerita nanti saya bisa nyaman dan mendapatkan ketenangan dan saya mendapatkan solusi dari masalah ini. Iya, Bu, amin. Semoga kita bisa menemukan solusi terbaik ya, Bu, ya, dari kegelisahan yang Ibu alami. Jadi permasalahan apa yang Ibu hadapi ini? Ibu Yani masih ingat tidak waktu kegiatan supervisi akademik dari pengawas, saya mendapat teguran Bu dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Oh, iya, saya ingat, Bu. Kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari proses pembelajaran tersebut? Sebenarnya masalah itu tidak begitu serius sih Bu, tapi pengawas merasakan atau merasa keberatan saat saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Lalu respon Ibu bagaimana terhadap teguran tersebut? Sebenarnya saya menanggapinya kalau saya selama ini mengajar menggunakan berbagai sumber dari sumber referensi lain. Bagi saya yang terpenting mengacu pada kurikulum dan capaian pembelajaran. Saat mendengar hal ini, sepertinya pengawas kurang berkenan, Bu. Sebenarnya itu sudah bagus, Ibu ya. Terus kalau masalah output, kira-kira bagaimana hasilnya ketika Ibu mengajar menggunakan sumber atau referensi tersebut? Seperti yang kita pahami itu bahwa karakter dan profil belajar murid kan beragam ya dan berbeda-beda tuh. Memang Bu, sebenarnya selama ini saya menggunakan bahan ajar berupa video. Dan memang ada juga siswa yang hasil belajarnya kurang maksimal sih Bu. Mungkin itu harapan pengawas Bu. Beliau ingin Ibu juga menggunakan buku teks untuk mengakomodir keberagaman profil belajar siswa. Iya betul juga. Tapi yang menjadi keresahan saya, pengawas juga menyampaikan kepada kepala sekolah. Saya takut akan jadi masalah di kemudian hari. Apakah saya ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Jika boleh saya simpulkan, yang membuat Ibu tidak nyaman adalah saat supervisi Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu berargumen sehingga membuat pengawas tidak nyaman dan menyampaikan kepada kepala sekolah. Jadi, menurut saya Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misal Ibu dipanggil pas sekolah, Ibu bisa menjelaskan sebenarnya. Dan saya yakin beliau juga nanti akan menyampaikan hal-hal positif dan menambah semangat mengajar Ibu. Iya Ibu, mudah-mudahan. Terima kasih. Iya Bu, amin. Jadi apa rencana selanjutnya Bu? Rencana saya akan menemui kepala sekolah Bu
Mudah-mudahan ada solusi dari masalah ini. Dan saya juga akan menemui Pak Pengawas untuk meminta maaf kepada beliau, dan pada proses pembelajaran berikutnya saya akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar agar setiap siswa terakomodir kebutuhan belajarnya. Masya Allah, luar biasa Ibu rencana penyelesaian masalah yang Ibu utarakan ya. Saya sangat setuju dengan langkah-langkah tersebut. Semangat Ibu, saya yakin Ibu bisa mengatasi keresahan yang selama ini Ibu rasakan. Ya Ibu, alhamdulillah saya sekarang merasa lega. Jujur, sebetulnya saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi dengan atasan, Bu. Oh iya, tentu Bu. Saya juga ikut senang kalau Ibu sudah merasa lega, Ibu ya. Terus dari yang sudah direncanakan tadi, adakah komitmen yang akan dilakukan, Bu? Segera mungkin saya akan menghadap kepala sekolah dan menghadap pengawas, dan segera mungkin saya akan menerapkan proses pembelajaran dengan mematuhi aturan-aturan termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Ide bagus itu Bu ya. Semoga semua bisa segera terselesaikan dan Ibu bisa kembali bekerja dengan tenang dan nyaman, Bu. Amin, amin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Ya. Baik Bapak Ibu, itu barangkali percakapan dari kami, coaching dari kami. Barangkali dari Ibu dan Bapak ada yang mau menanggapi, begitu kami persilahkan. Pak Iding ada mau menanggapi? Ibu Heni, mangga silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu waktunya. Sedikit saran atau tanggapan ya dari saya. Di sini untuk tujuannya itu sudah jelas. Pemaparan yang disampaikan oleh coachingnya juga sudah bagus gitu. Terus tentang coachnya itu pertanyaan yang diberikannya itu menggali informasi gitu ya, menggali informasi entah itu dari guru tersebut dan entah itu juga dari muridnya gitu ya. Yang berikutnya itu pertanyaan yang diberikan coachnya itu berarti bisa membuat coachnya itu mengutarakan rencana-rencana yang kedepannya untuk mengatasi sebuah masalah. Mungkin segitu komentar dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Ibu Heni atas tanggapannya. Ibu Haji Ida mau menambahkan? Sudah mungkin lah. Sudah ya. Baik Ibu Bapak, tidak ada lagi yang lainnya yang mau menanggapi? Kalau tidak ada, kita lanjut saja ke kelompok berikutnya, berarti kelompok terakhir ya Bu ya, cuma satu lagi Bu Heni sama Ibu Diana, Ibu Ida Diana. Mangga, silakan. Ya, terima kasih Bu. Ya, kita mulai. Selamat siang Bu Ida. Bagaimana kabarnya? Baik Ibu, terima kasih sudah bertanya. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, cuman sampai sekarang saya masih bingung memulainya harus dari mana, begitu Bu. Oke, baik. Kita ngobrol santai saja ya Bu ya di ruangan. Anggap aja ruangan ini seperti ruangan Ibu sendiri. Itu ada sedikit cemilan atau snack di hadapan Ibu. Silahkan dicicipi Bu. Terima kasih Bu. Baik. Keinginan Ibu, apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa Bu. Cuman saya masih bingung dengan kondisi yang sekarang lagi saya hadapi. Siswanya tuh banyak banyak terjadi kegaduhan ketika saya melakukan proses pembelajaran begitu. Ya, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif. Hasilnya selalu sama seperti yang sudah begitu, Ibu.
apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebutnya, Bu? Saya masih merasa kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pelajaran berlangsung tanpa bisa tanpa bisa dikondisikan oleh saya, Bu, begitu. Baik, mari kita sedikit bahas strategi ya Bu ya, untuk mengendalikan siswa supaya suka berbicara saat pembelajaran berlangsung gitu. Mungkin pertama-tama kita perlu memahami gitu ya, memahami penyebab siswanya suka berbicara saat pembelajaran berlangsung, apakah karena dia tidak memahami pembelajarannya, apakah karena mereka bosan, ataukah apa karena mereka ingin menarik perhatian gitu. Oh begitu ya Bu. Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran, Bu, begitu yang saya lihat begitu di lapangan gitu. Oh, baiklah. Kalau demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa, gitu ya Bu. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan, Bu. Oh iya Bu, saya akan mencobanya. Saya akan mencobanya. Selain itu juga kita perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara gitu. Kita juga bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pembelajaran gitu Bu. Iya Bu, insya Allah ke depannya saya akan coba melakukannya. Bagaimana Ibu Ida, apakah sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, saya sudah memiliki gambaran. Apa yang Ibu sadari dari percakapan kita sejauh ini? Perhatian mungkin Bu. Maksud saya adalah adanya bentuk perhatian guru terhadap peserta didik itu perlu diperkuat Bu. Terus apa yang perlu Ibu tingkatkan? Mungkin penggunaan metode pembelajaran yang harus lebih bervariasi agar siswa tidak bosan dan tidak jenuh sehingga memicu mereka untuk melakukan kegaduhan di kelas ketika pembelajaran berlangsung begitu Bu. Ya, alhamdulillah luar biasa rencana Ibu ke depannya. Semoga apa yang sudah menjadi solusi Ibu segera terwujud dan tidak ada lagi peserta didik yang berbuat gaduh gitu ya pada saat pembelajaran dan tidak memperhatikan ketika Ibu melakukan proses pembelajaran mengajar di kelas gitu. Semangat berjuang Ibu dan sukses untuk pembelajaran ke depannya. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu, saran, masukan, dan kesabaran Ibu dalam memberikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi kali ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, dan juga saya akan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam. Ya, giliran Ibu. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bu, bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Saya datang ke sini ingin bertukar pikiran sama Ibu dan mohon bimbingannya. Oh begitu ya Bu. Baiklah, kita ngobrol santai di ruang perpustakaan. Anggap saja seperti ruangan Ibu sendiri, ada air mineral dan juga snack. Silakan dicicipi ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Ini Bu, saya mau bercerita sedikit. Kemarin kan saya sudah melaksanakan supervisi gitu ya, supervisi di sekolah gitu. Kebetulan ada pengawas gitu, ada pengawas ke sekolah saya. Baik Bu Heni, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Iya Bu, saya sedikit galau juga gitu ya. Saya dapat teguran gitu dari ibu pengawasnya itu tentang proses pembelajaran yang saya terapkan, di mana di situ saya menerapkan pembelajaran yang sudah saya pelajari gitu ya, terutama saya sedang melaksanakan pembelajaran CGP gitu, jadi saya terapkan pembelajaran tersebut. Jadi
hanya menggunakan apa namanya tuh kayak penampilan gitu, tidak menggunakan sumber dari yang lainnya, begitu Bu. Oh begitu ya Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu mengalami masalah tersebut? Saya merasa lebih bebas gitu Bu, kalau misalkan saya menyampaikan materi dalam hal tersebut gitu, sebagai implementasi saya gitu dalam pembelajaran kurikulum Merdeka sekarang gitu. Terus apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat Ibu menggunakan metode tersebut? Kalau saya menggunakan sumber dari internet itu supaya misalkan anak itu bisa mendapatkan sumber pembelajaran dari yang lain gitu, tidak hanya dari buku cetak saja gitu Bu. Oh begitu ya Bu. Menurut Ibu, apakah hal yang telah Ibu lakukan tersebut bisa menghambat eksplorasi murid? Ya pertamanya saya menganggap untuk mencapai itu supaya anaknya itu memperkaya referensi, bukan hanya dalam satu sumber saja gitu Bu. Oh iya, saya setuju banget dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar ya Bu ya, semakin banyak Iya. yang kita gunakan semakin lebih baik. Iya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu saat ini? Ya, yang pertama mungkin saya menghadap dulu ya ke Ibu Kepala, mungkin menyampaikan permohonan maaf, selama mungkin kecewa gitu atas hanya apa yang saya tayangkan itu berbeda dengan tidak hanya dari satu sumber gitu Ibu ya. Kemungkinan saya memberikan mohon maaf gitu kepada ibu pengawasnya gitu. Kalau memang memungkinkan saya juga akan menemui beliau gitu Bu. Oh bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil ya. Apa Amin. komitmen Ibu berharap terhadap rencana yang akan Ibu lakukan ini Bu? Ya mungkin saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar gitu, di antaranya ada buku teksnya juga gitu, melalui video, melalui internet, dengan tujuan supaya siswa itu bisa mengekspor materi bukan hanya dari satu sumber gitu Bu. Wah bagus sekali Ibu, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Amin, amin. Terima kasih Bu. Saya selalu membuat pembelajarannya itu mengutamakan itu dari berbanyak sumber ya Bu, untuk mengekspor materi sehingga siswa saya itu dapat menjalankan gitu, dan membuat siswa itu merasa tidak bosan gitu pada saat pembelajaran di kelas gitu, dan tanpa ada unsur paksaan juga gitu pada saat pemilihan sumber pembelajaran kepada murid saya gitu. Oh tepat sekali, apa yang saya mendukung sekali dengan apa yang akan dilakukan dan direncanakan Ibu. Apa ada hal lain yang akan Ibu sampaikan? Ya, terima kasih Ibu atas waktunya untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sama-sama Ibu. Ya, mangga Bapak Ibu barangkali ada yang mau menanggapi. Mangga Pak Hegar. Mangga dipersilahkan Pak Hegar. Siap, Punten tadi masih di-mute Bu. Baik, Bu Heni dan Bu Ida terkait dengan praktik coaching-nya tadi, saya menemukan ini ya Bu ya, pada saat Bu Heni menjadi coach itu kalau tidak salah ini Bu ya, di sini saya mendengar Ibu Heni itu memberikan solusi kepada coachee gitu ya.
Di sini Bu Ya, Heni memberikan solusi terkait penggunaan model pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan saya, Bu, eee, apakah berarti kan memberikan solusi itu mungkin, masuknya ke apa ya, ke mentoring atau apa gitu ya, Bu, ya? Nah, apakah bisa begitu, mungkin pertanyaannya apakah bisa, eee, ketika dalam proses, coaching itu kita juga, apa ya, eee, apa ya, menggabungkan gitu ya, menggabungkan pengembangan diri selain daripada coaching gitu, Bu. Eee, Pengembangan diri kan ada selain coaching itu kan ada mentoring, ada training. Nah, di sini kalau saya melihatnya begitu, Bu, tadi Bu Heni memberikan solusi gitu. Nah, apakah bisa digabungkan juga antara, coach ini dengan pengembangan diri yang lain gitu? Itu, pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. mungkin sedikit ini pendapat saya Pak ya. Kalau misalkan untuk solusi pembelajaran mungkin bisa saja gitu, karena itu kan solusi gitu, solusi untuk si coachnya itu memberikan nanti supaya lebih menarik lagi gitu Pak. Mungkin dari Bu Ida barangkali ada tanggapan. Eh, Suaranya tidak terdengar, Bu. Baik Pak Hegar, tanggapannya bagus sekali dan komentarnya bagus sekali. Ini mungkin yang tadi Bapak sampaikan itu memang benar adanya ya, tapi berdasarkan coaching model Altirta ini masuknya ke ini Bu Pak, ke identifikasi, masuknya ke tahapan identifikasi. Kan itu ada pembukaan, tujuan umum, identifikasi, sama rencana aksi, terus tanggung jawab. Ketika solusi itu bisa dimasukkan ke identifikasi, begitu mungkin Pak, kira-kira. Terima kasih. Siap, baik, terima kasih, Bu, atas jawabannya. Ada tanggapan lagi dari yang lain? Kalau tidak ada, saya nanti serahkan lagi ke Bapak Fasil. Cukup kayaknya, Bu. Bu, terima kasih. Mangga Bapak, udah beres, saya serahkan lagi ke Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman CGP sekalian, alhamdulillah sedikitnya tadi saya cukup menyimak apa yang menjadi perbincangan Bapak Ibu di kegiatan praktik ini. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya seperti yang tadi Mas Segar katakan bahwa ini kita harus bisa bedakan ya, harus bisa membedakan antara coaching, antara counseling, antara mentoring dan sejenisnya. Jadi di dalam praktek coaching itu coach tidak memberikan, ya sekali lagi, tidak memberikan solusi, tetapi bagaimana upaya coach untuk menggali informasi. Jadi yang YBS-nya mengungkapkan
permasalahannya, kemudian harus seperti apa, dan tindak lanjutnya seperti apa, itu mutlak dari yang mengadu itu ya, dari coach itu. Jadi sekali lagi dalam secara teoritisnya praktik coaching ini seorang coach tidak memberikan solusi, ya, berbeda dengan mentoring ataupun hal lainnya. Nah, itu barangkali Bapak Ibu, walaupun tadi juga Ibu menyampaikan bahwasanya mungkin solusi bisa saja karena itu untuk perbaikan pembelajaran. Betul, memang seperti itu. Tetapi kalau udah ke ranah teoritis dan esensinya, maka itu tidak lagi disebut sebagai coaching. Nah, itu seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi itu kita harus memperkuat lagi bagaimana perbedaan antara mentoring, coaching, dan lainnya. Nah, itu ya sekiranya tentang coaching. Tetapi secara umumnya apa yang Bapak Ibu tampilkan pada hari ini cukup baik dengan apa yang Bapak Ibu semua tampilkan. Baik, pada pertemuan kali ini kira-kiranya terkait masalah coaching ini Bapak Ibu bisa memahami praktiknya. Saya ingin mendengar dari beberapa teman bagaimana perasaan teman-teman CGP ketika melakukan praktik ini. Silahkan 1-2 CGP merefleksikan apa yang dirasakan. Silahkan. Oke, silahkan Pak Sujana. Terima kasih Pak Sujana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika melaksanakan coaching sebagai coach ataupun sebagai coach, terutama ketika saya menjadi seorang coach, itu saya merasa gimana ya? Kok saya bisa ya? Bisa enggak ya? Ada sedikit keraguan, Pak. Bisa tidak ya menggali masalah orang gitu. Sedangkan masalah di diri saya saja saya susah untuk memecahkannya. Ini saya harus menggali masalah orang dan mendorong orang untuk mencari solusinya sendiri. Sementara saya masalah saya sendiri aja belum bisa dipecahkan gitu, Pak. Tapi ternyata setelah dijalani, oh bisa ternyata ya dengan mengikuti alur dari jalan pikiran orang, ternyata saya bisa mengarahkan orang untuk mendapatkan solusi gitu, Pak. Ternyata yang selama ini saya anggap tidak mungkin, oh mungkin juga ya saya laksanakan seperti itu. Mungkin itu Pak pengalaman saya pribadi, Pak. Saya merasa tadinya nggak mampu gitu untuk menjadi seorang coach karena masalah saya aja masih belum tuntas. Ini saya harus mengarahkan orang menemukan solusinya. Ternyata bisa Pak. Alhamdulillah ada ini titik temunya. Terima kasih Pak, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sujana. Apa yang Bapak sampaikan itu tentunya menjadi pengalaman bagi semuanya, bahwa memang setiap orang itu pasti memiliki masalah dan persoalannya masing-masing ya Pak ya. Tetapi manakala kita dihadapkan pada satu persoalan dan kita dianggap sebagai orang yang diberikan kepercayaan untuk bisa memberikan masukan ataupun hal lain, ya tentunya ya mau tidak mau kita harus bisa menempatkan posisi kita seperti itu barangkali ya Pak ya. Silahkan dari yang lain. Satu lagi, silahkan. Silahkan Pak Erdi. Terima kasih Pak atas waktunya dan kesempatannya. Saya ingin merefleksikan apa yang sudah saya rasakan gitu dari pembelajaran coaching ini. Sebelumnya saya itu belum paham tentang arti dari coaching itu maksudnya apa gitu. Yang saya tahu itu kalau di sekolah itu suka ada foto-foto gitu sambil coaching gitu ya. Nah ini setelah saya mengikuti pembelajaran atau modul di 2.3 ini, saya mendapatkan pencerahan, saya mendapatkan pembelajaran bahwasannya yang namanya coaching itu ada alur-alurnya gitu, ada mulai dari tirta atau rasa, dan kita bisa mengikutinya. Dan ketika saya menjadi coach ataupun coachee gitu, dan di situ saya mulai
paham gitu untuk alur-alur bagaimana cara kita memberikan pertanyaan ataupun memberikan atau solusi gitu ya. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erdi. Betul apa yang disampaikan Pak Erdi pula, bahwasanya melalui kegiatan praktik kadang-kadang kita menemukan sesuatu hal yang sebelumnya kita tidak bisa memaknai ataupun memahami, tetapi dengan kegiatan praktik secara langsung dengan proses yang sudah ditetapkan melalui alur tirta ini, paling tidak kita mengikuti proses tirtanya sehingga kita bisa menemukan bisa jadi ya kita menemukan satu solusi secara bersama untuk diselesaikan secara bersama-sama. Jadi itulah praktik coaching, dan praktik coaching ini biasanya dilakukan selama proses supervisi akademis ya, supervisi akademis. Salah bagi seorang sebetulnya dapat saya katakan bahwa salah sebagai seorang teman, rekan sejawat, ataupun sebagai kepala sekolah apalagi ketika melakukan supervisi tetapi lebih kepada menyalahkan. Anda kurangnya begini, Anda kurangnya begini, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi permasalahan tentunya baik secara emosional maupun secara psikologisnya kepada teman-teman kita gurunya. Jadi upayakan kenapa di CGP ini ada satu proses penciptaan pemimpin pembelajaran, tidak lain bagaimana Bapak Ibu memanajemen emosi, memanajemen untuk bisa lebih memahami orang lain. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini maknanya praktek coaching itu sebagai latihan diri untuk bagaimana kita memanajemen emosi kita terhadap satu persoalan yang diutarakan oleh teman rekan sejawat kita sesama guru ataupun kita sebagai pimpinan, bagaimana memahami anak buah dalam berkeluh kesah. Nah, itu barangkali Bapak Ibu terkait dengan praktek coaching ini. Sekiranya cukup 2 orang saja ya Bapak Ibu ya yang memberikan refleksi tadi. Cukup ya? Atau ada lagi Bapak Ibu? Cukup Pak mungkin. Cukup. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk penampilan hari ini dari setiap pasangannya. Tentunya mungkin akan lebih hikmat bagi saya nanti menyimaknya setelah rekaman jadi. Bapak Ibu, rekaman ini nanti Bapak Ibu tidak perlu pusing ya. Tadi ada pertanyaan dari kelas A, barangkali apakah Pak nanti bagian saya di-cut seperti itu? Apakah seperti apa? Misalnya Pak Sujana dengan Pak Taufik. Apakah bagian Pak Taufik dengan Pak Sujananya saja? Tidak demikian. Daripada Bapak Ibu nantinya keder ya, meng-cut video bagian saya di-cut. Nah, udah saya fleksibel saja tanpa mengurangi esensi dan maksud daripada tugas itu. Nanti ketika rekaman jadi, saya akan share ke Bapak Ibu semua. Silahkan Bapak Ibu nanti unggah di masing-masingnya sesuai dengan petunjuk di unggah tugas Rukol seperti itu ya. Jadi nanti akan saya kirimkan linknya dan Bapak Ibu tidak perlu meng-cut dari bagian-bagian itu, silahkan saja. Jadi itu akan sangat mempermudah bagi Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu tentunya sehat selalu untuk menjalankan aktivitas Bapak Ibu, walaupun hari ini cukup sampai sore ya, karena kita melakukan praktik dari masing-masingnya. Baik Bapak Ibu, kalau begitu sudah ya, kita cukupkan bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk selanjutnya silahkan sebelum off, mangga foto bersama terlebih dahulu. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu, sedikit mengingatkan, ini tentang pertanyaan yang tadi di awal juga, kelas A juga, bagaimana tugas untuk DK.
demonstrasi kontekstual, nanti Bapak Ibu mengharuskan paling tidak seperti ini. Silahkan ya Bapak Ibu nanti kerjasama dengan teman B1, B2, B3, baik itu bisa dilakukan secara daring ataupun bisa secara berkelompok ya, secara langsung tinggal divideokan dan sebagainya. Maka Bapak Ibu diskusikan dengan kelompoknya untuk pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual itu ya. Maka baik Bapak Ibu, silahkan sebelum close, mangga Bapak Ibu foto terlebih dahulu bersama-sama. Silahkan dengan gayanya seperti apa, saya persilahkan. Mas Herdi atau Pak Sujana, gayanya gimana? Gayanya gimana ya? Gaya nih. Silakan Pak Herdi, gimana Pak Herdi? Gayanya gimana? Gini aja Pak, mungkin Pak. Gini aja, oke siap. Iya. Jadi nanti siapa nih yang screen-nya? Screen-nya Pak Hegar. Seperti biasa Pak Hegar, Pak. Pak Hegar, siap. Pak Hegar. Iya Mas Hegar. Siap, Bapak Ibu, siap. 1, 2, 3. Satu lagi Bapak Ibu, barangkali gaya yang lain. Yang lainnya gimana? Ayo. Bahagia Pak, bahagia karena udah di... Ya gimana bahagianya? Silahkan bahagianya gimana Bu Lia? Gimana bahagianya? Gimana Bu Lia bahagianya? Ayo siap. Siap Bapak Ibu. Bahagia. 1, 2, 3. Ya, sudah. Sudah di. Oke. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.